Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semuanya berjalan lancar dan berhasil. Tentu Anda semua akan menerapkan kunci sukses 5B. Belajar rajin, berlatih tekun, bekerja giat, berbagi suka, berdoa khusyuk. Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP kembali senang menemui Anda semua, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Kita akan mempelajari matematika pra-KBM. Itu adalah matematika untuk mempersiapkan KBM di depan kelas. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan yang berikut ini. Baik, kita perhatikan paparan yang berikut ini tentang aturan sinus ya. Kita coba perhatikan ini misalnya ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini memiliki sudut-sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Ya, baik. Dan panjang sisi-sisinya yang di depan titik sudut A adalah alfa, panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil, kemudian yang di depan sudut C adalah C kecil. Oke, kita perhatikan segitiga ABC. Pertama ya, segitiga ABC. Kita tarik garis CD, garis tinggi dengan alas AB ya. Kita tarik garis CD. Nah, itu tegak lurus karena garis tinggi. Jadi saya ulas sebentar. Ini adalah segitiga ABC. Sudut-sudutnya di titik sudut ini. A itu adalah sudutnya alfa, sedangkan ini yang di titik sudut B-nya adalah beta, kemudian satunya lagi gamma. Panjang sisi itu dari sini, dari B ke C, itu adalah A kecil. Dari A sampai C, itu adalah B kecil. Dari A sampai B adalah C kecil. Kemudian ini kita tak kerik garis tinggi dengan titik puncaknya C, tentu adalah tegak lurus ke mana? Ke sisi depannya adalah AB. Ini tegak lurus. Jadi CD itu adalah merupakan apa? Tinggi. Sekarang kita akan menuliskan sinus alfa. Sinus alfa sama dengan apa? Sama dengan CD, sisi siku-siku di depan sudut dibagi dengan apa? Sisi miring adalah AC. Sehingga CD itu sama dengan apa? Yaitu AC kali sin alfa. Nah, AC itu sama dengan B. Maka diperoleh CD sama dengan B kali sin alfa. Nah, baik. Sekarang sin beta. Nah, sin beta sama dengan apa? Sama dengan sisi di depan apa? Sudut beta ini dibagi sisi miring ini adalah apa? BC. Maka diperoleh bahwa CD sama dengan apa? BC sin beta. Ya, oke. BC sama dengan CD sama dengan BC sin beta. Nah, betanya sama dengan apa? BC-nya sama dengan apa? Adalah A. Maka CD sama dengan apa? CD sama dengan A kali sin beta.
Oke. Nah, sekarang perhatikan. Jadi CD ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama adalah sama dengan B kali sin alfa atau CD sama dengan A kali sin beta. Oke, ini sama ya, sehingga dapat kita tuliskan bahwa baik, kembali terima kasih perhatiannya para pengunjung yang budiman. Mohon dibantu subscribe, like, dan share. Kami tunggu beberapa saat. Baik, dapat kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A kali sin beta sama dengan B kali sin alfa. Sekarang kalau kedua ruas kita bagi dengan sin alfa dan sin beta, maka ini diperoleh ya. Sekarang yang sebelah kiri persamaan kita sederhanakan, sin beta dibagi sin beta ya, maka tinggal apa? A per sin alfa sebelah kanan persamaan dibagi dengan sin alfa pembilang dan penyebutnya, maka didapatkan B sin beta. A dibagi sin beta ya. Oke. Yaitu maka kita dapatkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin beta. Katakan ini persamaan satu. Ya, baik. Nah, sekarang kembali perhatikan segitiga ABC. Kita tarik garis tinggi AE dari titik puncaknya A, tegak lurus terhadap alasnya adalah BC. Ya, selalu berpasangan antara garis tinggi dengan alas. Ya, baik. Jadi alasnya adalah BC. Garis tingginya adalah AE. Ya, siku-siku. Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti pada yang pertama tadi, kita akan nyatakan AE dengan dua cara. Kita cari dulu sin beta. Nah, sin beta sama dengan apa? Yaitu sama dengan sisi di depan sudut, ya, sisi siku-siku depan sudut dibagi sisi miring, sisi miringnya. Ya, maka dari sini sin beta sama dengan AE per AB. Nah, AE-nya berarti sama dengan apa? AB kali sin beta. Nah, AB itu sama dengan apa? AB adalah C ya, sama dengan C kecil. Jadi ini AE sama dengan C kali sin beta. Sekarang dari sudut gamma, ya sin gamma sama dengan apa? Yaitu sama dengan AE dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya mana adalah B atau AC ya. Baik, kita tulis sin gamma sama dengan AE per AC. Maka dari sini diperoleh bahwa AE sama dengan AC kali sin gamma. Atau AE sama dengan B kali sin gamma. Ya, ini B ya, miring. Tadi AC adalah A dan B ini. Baik, sekarang perhatikan bahwa AE itu dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu C sin B beta atau B kali sin gamma. Jadi kita dapatkan bahwa C sin beta sama dengan B sin gamma. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan sin gamma kali sin beta. Maka diperoleh, nah ini ya, seperti tadi ya, seperti yang nomor 1 tadi. Kalian bisa ngitung ya, kedua ruasnya dikalikan dengan apa? Sin gamma kali sin beta. Oke, di sebelah kiri persamaan didapatkan apa? B per sin beta sama dengan sebelah kanan C per sin gamma. Nah, kita dapatkan ini persamaan nomor 2. Nah, sekarang perhatikan bahwa B per sin B itu sama dengan
sama dengan apa? B per sin B sama dengan A per sin A. Sementara itu dari persamaan 2, B per sin B sama dengan apa? C per sin gamma. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa A per sin A sama dengan B per sin B, beta sama dengan C per sin gamma. Nah, itulah apa namanya, kita dapatkan rumus ya sebagai aturan sinus. Baik. Kalau kita perhatikan di gambar dari rumus ini, A, ini perhatikan nih, A per A-nya ini ya, A per sin A sama dengan apa? B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oke, dapat dipahami? Baik. Kalau di buku-buku atau orang lain ya sama saja dinyatakan dengan ini. A per sin A besar sama dengan B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Ya, dengan apa? Asumsi bahwa B itu memiliki sudut B, A memiliki sudut A, dan C memiliki sudut C. Ya, gitu ya. Sama saja itu masalah simbol saja. Baik, sekarang kita lanjut. Berikut ini gambar lingkaran luar segitiga. Jadi ini ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada segitiganya, ya, gitu. Nah, titik sudut dari segitiga itu menyentuh lingkaran, atau lingkaran luar ini menyentuh titik sudutnya, ya, dari dari segitiga. Nah, katakan aja lingkaran ini memiliki titik pusat O, ya, dan segitiganya namanya segitiga ABC. Nah, ini. Oke. Nah, sudut di titik A adalah alfa, sudut di titik B adalah beta, dan sudut pada titik C itu adalah gamma. Sekarang perhatikan bahwa segitiga ini memiliki apa? Memiliki sisi-sisi A, B, C, ya. Paham ya? Sudah sering kali ketemu ya bahwa panjang sisi yang di depan titik A dikasih simbol A kecil, panjang sisi yang ada di depan titik B kita kasih simbol B kecil, dan yang di depan titik sudut C sisi itu adalah C kecil, panjangnya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut. Kita tarik garis dari titik C melalui pusat koordinat, dan garis itu memotong lingkaran di titik D. Jadi CD ini merupakan merupakan diameter. Panjang CD berarti sama dengan 2 kali jari-jari, 2R ya. Kalau jari-jari sudah sering ya ditulis dengan menggunakan R. Oke. Nah, sekarang perhatikan sudut apa? BAC, mana BAC? BAC. Sudut BDC. Sudut ABC. ABC. Ya, oke. Nah, itu disebut sebagai sudut keliling. Karena apa? Karena sudut itu terdapat pada keliling, titik sudutnya terdapat pada keliling lingkaran. Ya, oke. Baik. Nah, sudut BDC sama dengan sudut BAC. Mana BDC? BDC. Nah, kurang. Kalau kita gambar dulu tali busurnya.
Ya, ini. Ya. Jadi ini sudutnya sama dengan sudut alfa. Kenapa? Perhatikan bahwa sudut BAC, BAC, dan sudut BDC, BDC adalah menghadap pada tali busur yang sama. Maka dua sudut keliling itu besarnya sama, yaitu sama dengan alfa. Oke. Baik. Kemudian sudut BDC, BDC, DBC maksud saya, sudut DBC besarnya adalah 90 derajat ini. Ini 90 derajat. Kenapa? Karena B itu adalah merupakan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Ya, oke. Maka siku-siku itu ya. Baik. Ya, itu siku-siku. Kemudian perhatikan segitiga DBC. DBC, segitiga DBC, oke. Sin alfa sama dengan apa? Pada segitiga DBC. DBC. Ini segitiganya. Sin alfa sama dengan apa? A kecil ya, dibagi ini apa? Diameter CD. Panjangnya apa tadi? Sama dengan 2R. Ya, oke. Maka apa? Kita dapatkan bahwa 2R A sama dengan ini A, ini perkalian silang ya, perkalian silang, maka dapatkan A sama dengan 2R kali sin alfa. Baik. Nah, kalau kedua ruasnya ini kita bagi dengan sin alfa, atau 2R sama dengan apa ya? 2R berarti sama dengan apa? Sama dengan A per sin alfa. Oke. Sementara itu kita punya rumus bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Berarti apa? Hasil bagi itu sama dengan apa? 2R. Ya, jadi A per sin A sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma sama dengan 2R. Oke. Baik. Dapat dipahami? Ya, berikutnya adalah soal latihan. Ada 3 nomor. Silakan nanti untuk dicoba. Kalau tidak bisa, didiskusikan dengan temannya. Saya yakin Anda semua bisa. Dari 3 soal ini akan kita ambil satu sebagai contoh. Kita bahas bersama-sama, yaitu yang nomor 3. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P 30 derajat, panjang sisi P 40 cm, dan panjang sisi Q 60 cm. Ditanyakan tentukan besar sudut Q, sudut R, dan panjang sisi R. Baik, kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang diketahui tadi, segitiga PQR dengan sudut P 30 derajat, panjang sisi P 40 cm, panjang sisi Q 60 cm. Ditanyakan sudut Q, sudut R, dan panjang R. Baik, seperti apa kalau kita gambarkan ya supaya mudah. Ya, supaya mudah, ini adalah segitiganya. Ini titik P, QR-nya. Sudut P, oh ya, panjang sisi P 40 cm, panjang sisi Q 60, kemudian sudut P-nya adalah 30. R, sisi R dan sudut R ditanyakan. Baik, sekarang kita gunakan rumus bahwa
rumus apa? Rumus aturan sinus. P per sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Ya, baik. P, sisi P diketahui, sudut P diketahui, dan sisi Q juga diketahui. Nah, sekarang mana yang akan kita pakai dari 3 bagian rumus ini, yaitu kita gunakan ini. Ya, 2 ini. P per sin P sama dengan Q per sin Q. Ini diketahui berapa? 3 unsur, cari 1 unsur, ya kan? Nah, seharusnya berapa unsur ini? Ada 4 unsur, yang diketahui sudah 3 unsur, tinggal 1 unsur lagi. Baik, kita lanjut. Kita tinggal substitusikan ya. Oh ya, para pengunjung yang budiman, mohon kiranya yang belum subscribe, like, dan share. Kami masih menunggu. Mohon kiranya keikhlasan dari para pengunjung sekalian. Kami tunggu beberapa saat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Pak Jana terus bersemangat untuk membuat bahan ajar. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang kita pakai P per sin P sama dan Q per sin Q. Kita substitusikan. Nah, kita apa yang tahu di sini? Kita tahu P ketahui, Q ketahui. Nah, sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Adalah setengah. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi 40 dibagi setengah sama dengan 60 per sin Q. Maka sin Q sama dengan berapa? Itu adalah perkalian silang nih. Ya, perkalian silang setengah kali 60 ya sama dengan 40 kali sin Q. Sehingga sin Q-nya sama dengan setengah kali 60 dibagi 40. Setengah kali 60 30. Ya, dibagi 40. Jadi hasilnya berapa? 0,75. Nah, untuk mendapatkan berapa sih sudut Q yang sinnya 0,75 itu, kita gunakan apa yang disebut dengan arcsin. Jadi arcsin ini adalah mencari besarnya sudut jika nilai sinnya adalah 0,75. Ya, ini bisa digunakan, bisa menggunakan apa? Aplikasi yang ada di Google. Ya, ketemunya setelah kita cari adalah berapa? 49. Sekarang sudah tahu berapa sudut? Ada 2 sudut. Sudut P tahu, sudut Q sudah ketemu. Berarti kita tinggal mencari sudut R. Dengan menggunakan apa? Menggunakan bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 160 derajat. Sehingga R ini sama dengan 80 derajat kurangi 30 dikurangi sudut Q ini adalah 49. Ya, baik. Jadi R, sudut R sama dengan 180 itu adalah jumlah sudut-sudut segitiga dikurangi 30 kurangi 49. Ini berapa ini? Adalah 79. Jadi hasilnya adalah 101 derajat. Kalau sudut R sudah tahu, ya, sudut R sudah tahu, kalau kita gunakan rumus apa ini, aturan sinus ini, berarti P per sin R per sin R. P per sin P sama dengan R per sin R. Ada 4 unsur, 3 unsur sudah diketahui. Ya, maka kita tinggal nyari 1 unsur R saja. Jadi rumus yang kita pakai adalah P per sin P sama dengan R per sin R. Ya, ini. Oke, kita substitusikan. P-nya berapa? 40. Sin P-nya sin 60. R-nya belum tahu. Sin R-nya sin 101 derajat ya. Jadi kalau kita cari 40 per setengah sama dengan R per
sin 101 ini adalah berapa? 0,982 ini perkalian sila. 40 kali 0,982 sama dengan setengah kali R, sehingga R sama dengan 40 kali 0,982 dibagi setengah. Ya, baik. Itu nanti kita dapatkan R. Ya, ini. Oke, jadi R-nya berapa? Setelah dibagi, ketemunya adalah 78,56. Baik, sudah ketemu ya, jawabannya sudah ketemu. Jadi kita sudah mencoba menerapkan apa? Menerapkan aturan sinus ya. Dengan contoh ini maka saya harapkan dua soal yang lain kalian semua bisa. Ya baik, sampai di sini perjumpaan kita. Untuk berikutnya kita akan bicarakan contoh penggunaan aturan sinus dan kosinus. Terus bersemangat, Anda pasti bisa ya. Dan kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Sampai jumpa.